Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini kita akan mempelajari penyetaraan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan C6H10O direaksikan dengan HNO3 menghasilkan C6H10O4 dan NO2. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Dengan metode ini, kita akan pasangkan spesi yang mirip. Kita bagi dua pasang nanti, ada reaksi reduksi dan oksidasi. Kita tidak perlu tahu dulu mana reduksi, mana oksidasinya. Kita ikuti prosesnya sampai suatu ketika kita akan mengidentifikasinya. Kita mulai pasangkan spesi yang mirip. C6H10O, ini akan kita pasangkan dengan spesi di ruas kanan yang mirip dengan ini. Jadi harus mengandung C di ruas kanan ya. Karena di kiri kan ada C. Nah, pilihannya ini saja. Kemudian pasangan kedua, HNO3, fokus ke N. Kita akan pasangkan ini dengan spesi di ruas kanan yang sama-sama mengandung N. Dan ini hanya ada NO2. Selanjutnya kita setarakan unsur selain O dan H pada kedua persamaan reaksi. Jadi H dan O tidak perlu diperhatikan dulu. C di ruas kiri 6, di ruas kanan 6. Sudah setara, lanjut. Di persamaan kedua, N di ruas kiri 1, di ruas kanan 1, sudah setara. Berarti kita tidak perlu ubah koefisiennya. Selanjutnya, kita akan setarakan muatan. Tetapi di dalam metode transfer hidrogen, karena kita hanya memasangkan spesi-spesi yang mirip tanpa melakukan pengionan, maka penambahan muatan tidak perlu dilakukan. Walaupun suasananya asam atau basah, itu tidak perlu dilakukan ketika kita memasangkan spesi-spesi yang mirip tanpa pengionan dan memang tidak ada ionnya. Lanjut, kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan reaksi pertama, O1. Di ruas kanan, O jumlahnya ada 4. Maka di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan 3H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 4. Kemudian di persamaan kedua, oksigen di kiri ini ada 3, di kanan hanya ada 2. Maka yang di ruas sebelah kanan ini kita tambahkan 1H2O. 1H2O dituliskan H2O saja ya, karena koefisien 1 kan tidak dimunculkan. Proses berikutnya kita menyetarakan jumlah H dengan cara menambahkan atom H. Atom H di sini diberikan tanda kurung siku biar membedakan H di spesi yang lain. Persamaan pertama, H di ruas sebelah kiri ini ada 10 dan 6, ada 16. Sementara di ruas kanan ini ada H sebanyak 10, sehingga terdapat selisih H sebanyak 6. Oleh karena itu di persamaan yang pertama ruas kanan ini kita tambahkan 6 atom H. Sehingga hidrogennya sama-sama berjumlah 16. Kemudian di persamaan kedua, H di ruas kiri ini hanya ada 1, sementara di ruas kanan ini ada 2. Jadi di persamaan kedua, untuk yang ruas kiri, kita tambahkan atom H sebanyak 1, sehingga hidrogennya sama-sama 2. Tahap inilah kita bisa mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi. Di sini ditandai dengan adanya H di ruas kanan. Kalau ada H yang dalam tanda kurung seperti ini, yang ini tadi kan dalam tanda kurung juga ya. Kalau ada atom H yang ditandai dengan tanda kurung siku ini berada di ruas sebelah kiri, berarti persamaan kedua ini merupakan reaksi reduksi. Sekali lagi, di persamaan pertama merupakan reaksi oksidasi dan di persamaan kedua merupakan reaksi reduksi. Di dalam metode transfer hidrogen ini, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama, harus seimbang jumlahnya. Nyatanya di persamaan kedua, hidrogen yang diterima hanya 1, padahal tadi di persamaan pertama melepaskan 6. Nah, agar di persamaan kedua ini menerima 6, maka semua spesi yang ada di persamaan kedua perlu kita kalikan 6. Sehingga nanti hidrogen yang diterima sebanyak 6. Sesuai dengan yang dilepaskan. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah. Persamaan kedua kita kalikan 6 semua spesinya. Sekarang hidrogen yang dilepas dengan yang diterima sudah setara. Ini berarti
menunjukkan adanya transfer hidrogen sebanyak 6. Adanya transfer hidrogen sebanyak 6 ini ekivalen dengan adanya transfer elektron yang sebanyak 6 juga kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Dengan kata lain, dalam reaksi ini, jumlah elektron yang terlibat sebanyak 6. Selanjutnya, dari kedua persamaan reaksi ini kita akan gabungkan. Kita jumlahkan. Ruas kiri, kita gabung ruas kiri. Ruas kanan, kita gabung dengan ruas kanan. Sudah kita gabungkan. Selanjutnya, kita akan eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Yang pertama yang akan kita eliminir atau kita hapus, ini ada 6 atom H yang di dalam tanda kurung siku ini. Kita eliminir atau kita hapus. Terus kita periksa lagi, ternyata ada H2O di kiri dan di kanan. Yang di kiri ada 3, yang di kanan ada 6. Jadi kalau yang 6 kita kurangi 3 H2O-nya, sisa 3. Sementara yang 3 H2O di kiri ini kita hapus. Inilah keadaan terakhir ketika kita menyetarakan jumlah atom dengan menggunakan metode transfer hidrogen ini. Kalau kita mengikuti tahapan tadi secara detail dan cermat, maka hasil akhir ini merupakan persamaan reaksi redoks yang sudah setara jumlah atom-atom yang bersesuaian antara ruas kiri dan kanan. Namun bila kurang yakin silakan diperiksa benarkah seperti itu. Tapi ini pasti sudah setara. Cukup sekian video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.